Penetapan status tersangka atau DPO bagi para nasabah yang gagal bayar pinjaman online ini merupakan sebuah hal yang mungkin ditakuti banyak orang. Dan bahkan di luar sana banyak orang yang masih belum mengetahui bahwa hutang piutang itu hukumnya apa sih? Kalau kita tidak bisa bayar utang itu apa yang akan terjadi sih? Banyak orang-orang awam yang masih belum mengerti dan memahami tentang pinjaman ya. Jadi terlebih dahulu kita akan bahas tentang pinjaman online di video kali ini karena kita tahu ya yang gagal bayar di pinjaman online itu udah sangat-sangat banyak dan kebanyakan itu masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan yang masih awam terkait masalah hal-hal seperti ini sehingga banyak ancaman-ancaman atau hal-hal yang mungkin membuat mereka ketakutan tanpa mereka tahu apa penyebabnya ya. Oke, mungkin buat teman-teman sekalian yang punya atau mungkin sering nonton YouTube, sering baca berita, pasti tahu ya bahwa resiko pinjol itu tidak seberat itu kok, tidak sampai kita akan menjadi DPO. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin terlalu ketinggalan informasi, tidak pernah baca berita, nah ini yang akan menjadi masalah. Jadi banyak yang takut bahwa akan ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang, jika tidak merespon telepon atau WA dari DC Pinjol. Jadi ancaman-ancaman seperti ini sebagai senjata yang dilakukan oleh oknum DC Pinjol agar kita bisa takut, agar kita mau merespon dan agar kita segera membayar hutang kita. Ya siapa sih yang nggak takut ditetapkan sebagai tersangka, yang nggak takut ditetapkan sebagai DPO hanya karena tidak membalas telepon, tidak membalas WA, tidak mengangkat telepon, dan lain sebagainya. Karena jujur aja ya, untuk orang-orang yang mentalnya mungkin masih kurang kuat dan agak takut-takut terhadap DC kayak gini, memang saya menyarankan untuk tidak perlu terlalu sering merespon DC pinjol, tidak perlu mengangkat telepon-telepon dari pinjol, nggak perlu ya, karena cukup sekali bilang masih diusahakan, udah itu jauh lebih cukup. Dan satu hal lagi, jika kalian tidak angkat telepon dan juga tidak membalas WA, itu bukanlah hak dari si pinjol untuk melarang kalian. Kalian berhak untuk ngangkat telepon dari siapa aja, atau kalian juga berhak tidak angkat telepon dari siapa aja. Kalian juga berhak untuk membalas atau tidak membalas WA yang masuk ke nomor kalian, karena itu adalah hak asasi kalian ya. Oke, meskipun di sini posisi kita adalah orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar hutang, tapi bukan berarti kita kehilangan hak-hak kita ya. Jadi ini namanya privacy dan itu tetap dimana itu 1000% adalah hak kalian untuk tidak mau menjawab atau tidak mau menelpon dari bagian penagihan-penagihan pinjol seperti ini. Sekali lagi, nggak usah takut ancaman-ancaman berupa hukum lah, pidana lah, terus kemudian penetapan DPO lah, nggak perlu takut karena nggak akan sampai ke sana ya teman-teman. Ini hanyalah cara mereka agar membuat kalian gusar, agar membuat kalian stres, agar membuat kalian kepikiran, sehingga tujuan mereka itu sebenarnya cuma satu, biar bikin teman-teman sekalian merasa pengen lepas dari situasi dan kondisi seperti ini dengan gali lubang tutup lubang agar bisa tenang dan bebas dari ulah-ulah oknum DC pinjol sebelumnya ya. Jadi ya memang tugas mereka ya untuk bisa membuat kita membayar. Namun ya kita harus pinter-pinter juga, nggak boleh kita percaya begitu aja terkait atau dalam hal tentang proses-proses penagihan seperti ini. Karena udah banyak kok dibahas hal seperti ini, jadi tidak perlu kalian takutkan lagi karena semuanya akan baik-baik saja. Oke? Jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga teman-teman, saya yakin teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang masih banyak yang ketakutan dan gak tenang, please pasrahkan aja, berusaha untuk tidak berpikiran yang kemana-mana, berusaha untuk niatkan dalam hati kalian, terus berdoa untuk menabung ya, untuk bisa membayar utang-utangnya, dan insya Allah rezeki itu pasti akan ada aja jika niat kalian baik ya. Jadi kalian usahakan untuk terus berdoa, usahakan terus untuk meniatkan dalam hati kalian untuk membayar hutang ya. Selebihnya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kalau kalian sudah bisa melunasinya, tolong jangan sekali-sekali nyoba-nyoba atau mengajukan pinjaman online seperti ini lagi, karena ya ini benar-benar kalian sudah pernah merasakan sendiri lah ya bagaimana nggak enaknya, bagaimana tertekannya buat teman-teman yang mungkin tentu saja yang masih agak takut terkait masalah pinjaman online. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.